Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang Omnibus Law versus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian, kita telah dihebohkan dengan adanya Omnibus Law, program pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan dalam hal rencana penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang, di mana salah satunya diantaranya adalah klaster ketenagakerjaan akan masuk di dalam komponen atau kelompok Omnibus Law yang dimaksud oleh pemerintah tersebut. Hari ini saya akan sampaikan kepada kita semua dari versi pengamatan saya sebagai aktivis buruh, praktisi hukum ketenagakerjaan yang mengambil spesialis jurusan ketenagakerjaan. Maka saya berpendapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan klaster Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja sama buruknya. Oleh karena itu, menurut hemat saya, baik itu Undang-Undang Tenaga Kerja yang ada sebelumnya, baik itu rencana yang dimasukkan ke dalam klaster Omnibus Law harus segera dihentikan. Bahkan menurut saya Undang-Undang Nomor 13 juga harus dicabut sama sekali. Karena Undang-Undang Nomor 13 ini saya melihat telah mereduksi kebebasan dari masing-masing pihak untuk membuat perikatan, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut telah terjadi dualisme hukum antara hukum privat dengan hukum publik. Kehadiran hukum publik di dalam hubungan industrial menurut hemat saya justru memperburuk hubungan industrial itu sendiri. Padahal kita ketahui bersama hubungan industrial itu adalah hubungan timbal balik antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja, atau antara gabungan beberapa buruh dengan korporasi atau perusahaan, atau gabungan beberapa perusahaan mengikatkan diri ke dalam satu perjanjian dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya itu sendiri. Bila kita berbicara tentang perjanjian atau hubungan privat yang diatur, maka hal itu bisa kita lihat di dalam BW atau hukum perdata kita di pasal 1320, di mana di dalam pasal 1320 BW ini untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Di 1321, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilapan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Nah, mari kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 13. Hal ini diatur di dalam pasal 52. Pasal 52 saya bacakan. Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, perjanjian kerja yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di poin 2, perjanjian kerja dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A dan B dapat dibatalkan. Artinya Bapak Ibu sekalian,
hubungan industrial itu adalah hubungan bebas atau hubungan yang didasarkan kepada kehendak bebas. Kehendak bebas yang saya maksud di sini bila mana misalnya pengusaha ingin mempekerjakan suatu pekerja, tentunya pengusaha juga memiliki kriteria dan syarat-syarat yang ditentukan. Dan begitu juga sebaliknya pekerja, bila mana dia ingin mengikatkan diri atau membuat perjanjian dengan perusahaan, tentulah harus didasarkan kepada syarat-syarat yang dia inginkan. Misalnya yang mengenai besaran upah, perlindungan, dan syarat-syarat kerja yang lain. Namun di dalam Undang-Undang 13, sebagaimana tadi saya sampaikan, adanya intervensi negara yang membuat hukum ketenagakerjaan itu menjadi semi atau percampuran antara dua hukum, antara hukum privat dengan hukum publik. Adanya sesuatu yang dipaksakan di situ. Coba kita melihat misalnya di pasal 89 sampai ke pasal 90 tentang upah minimum. Upah minimum ini sejogjanya didasarkan sebagai ambang batas. Ambang batas yang tidak boleh dilampaui dalam koridor upah. Tetapi kemudian kita tidak sadar dan pembuat undang-undang juga tidak sadar bahwa tidak semua jenis usaha atau bentuk perusahaan yang bisa menjalankan apa yang merupakan perintah Undang-Undang Nomor 13 Pasal 89 dan sampai pasal 90 itu. Nah, oleh karenanya yang membuat intervensi ini semakin kencang dan yang menimbulkan ini menjadi dilema di masyarakat adalah kalau kita lihat di pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 di ayat 4 tentang definisi pengusaha. Definisi pengusaha di sini sangatlah general, sangatlah luas. Dikatakan di sini pengusaha adalah semua yang mempekerjakan orang dan membayar upah. Baik itu badan hukum atau bukan badan hukum, baik itu perorangan yang dijalankan sendiri atau yang dijalankan melalui perwakilannya. Artinya apa? Setiap orang yang sudah memenuhi unsur sebagaimana ayat 1, pasal 1 ayat 4 itu, dia sudah menjadi subjek hukum. Subjek hukum yang dikelompokkan kepada kelompok pengusaha itu sendiri. Ini rancunya. Saya katakan misalnya ketika dia dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 itu karena membayar upah lebih rendah upah minimum, maka dia dapat dipidana. Dia dapat dipidana. Padahal sejogjanya dia membuka usaha itu hanya sekedar untuk bertahan hidup dan untuk menghidupi keluarganya. Kita contohkan aja misalnya ketika dia pengusaha tahu tempe, menjual tahu tempe, di mana usahanya ini tidak akan mungkin digerakkan oleh satu orang. Tentunya dia membutuhkan tim yang bisa menggerakkan usahanya ini. Taruhlah misalnya kita buat 2 orang karyawannya. Lalu penjualan yang bisa dicapai atau yang diperoleh oleh pengusaha ini katakanlah 300.000 per hari. 300.000 per hari ketika kita kaitkan atau hubungkan dengan upah minimum kabupaten kota saat ini yang kisarannya di atas rata-rata 3 juta. Dan bila mana dia mempekerjakan lebih dari 1 orang atau 2 orang, maka dia sudah harus mengeluarkan paling sedikit 200 per hari untuk membayar upah. Sementara tadi penghasilannya atau penjualannya hanya 300. 100.000 untuk sewa tempat untuk dia, bahkan dimungkinkan malah lebih besar gaji tenaga kerja daripada pengusahanya itu sendiri. Oleh karena itu, menurut hemat saya,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu harus dicabut. Kembalikanlah hubungan industrial itu menjadi hubungan timbal balik antara orang dengan pengusaha, antara gabungan orang dengan gabungan pengusaha, tanpa ada intervensi negara di situ, tanpa harus itu dijadikan dualisme hukum antara hukum privat dengan hukum perdata. Karena kehadiran negara di dalam Undang-Undang 13 itu hanya menyengsarakan pekerja. Percaya sama saya, dan itu hanya menyengsarakan pekerja, bukan justru membawa kebaikan bagi tenaga kerja itu sendiri. Padahal sesungguhnya kalau kita mau memahami asas hukum itu sendiri, di mana hukum itu dibuat dan bertujuan untuk melindungi orang yang lemah dari kesemena-menaan orang yang kuat. Pertanyaannya, di mana bentuk perlindungannya terhadap orang yang lemah itu? Ketika seperti ini rumusan dari Undang-Undang Nomor 13. Inilah pendapat saya bagi semua teman-teman, baik itu pengusaha, baik pekerja. Mudah-mudahan kedepannya kita merenungkan apa yang saya sampaikan ini, dan ini dijadikan sebagai diskusi yang lebih luas lagi, agar bisa mencapai satu rumusan hukum yang baik untuk mengakomodir hak-hak dan kepentingan baik itu pengusaha, baik itu tenaga kerja itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.